Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi dan keluarganya tega berpesta di tengah penderitaan korban Kanjuruhan hingga gempa Cianjur. Menurut akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung, masih ada yang tersisa dari acara besar pernikahan bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gundono, yakni kritikan. Rocky mengatakan Presiden Jokowi berpesta di tengah banyaknya masalah dan krisis kemanusiaan yang belum terselesaikan di Indonesia. Jadi ada beban juga pada pengantin, yang dalam 1 minggu ini, pengantin berdua itu harus membaca medsos yang isinya adalah kritik bahkan satire. Ujar Rocky, dikutip pada Rabu, 14 Desember 2022. Ketika ada pesta, ada 400 orang di Cianjur yang menderita. Ketika ada pesta, masih ada arek-arek Malang yang masih menuntut keadilan dari kasus kerusuhan di sepak bola. Demikian juga di Semeru masih ada potensi orang teraniaya oleh karena kemiskinan yang ditambah dengan bencana alam, terangnya. Bahkan Rocky mengungkit ada orang-orang yang membuat video meminta tolong kepada Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, lantaran gaji mereka yang tak kunjung turun. Jadi orang melihat ada kemewahan di Solo dan di daerah sekitar Solo ada kemiskinan. Jadi kita lihat bagaimana rakyat membaca keadilan sosial, kata Rocky. Pak Jokowi yang sebenarnya punya batin yang merakyat kok nggak bisa baca itu ya? Imbuhnya dengan penuh sindiran. Rocky kemudian juga mengkritik belasan ribu tenaga keamanan yang dikerahkan di pesta pernikahan Kaisang tidak sebanding dengan jumlah tamunya. Bagian yang dielu-elukan sebagai royal wedding langsung diperhadapkan dengan krisis ekonomi yang menyebabkan banyak orang tidak bisa makan, kritiknya. Jadi perhatian kepala negara terhadap kemiskinan berbanding terbalik dengan pesta mewah yang beliau lakukan untuk anaknya. Itu yang dibaca secara sosiologis sebagai ketidakpekaan, sambung Rocky. Menurutnya hal itu juga bisa menjadi pemicu rakyat Indonesia sangat menuntut perubahan. Itu yang kemudian menerangkan mengapa Anies dielu-elukan, jelas Rocky. Kalau orang bertanya Anies berapa puluh ribu orang? Mungkin ratusan ribu yang di Pangkep dan di Medan. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Anies untuk itu? Ya pasti nol, menambahkan. Rocky juga sempat membandingkan perangai relawan Anies dan kandidat calon presiden lain seperti Ganjar Pranowo. Sebab menurutnya relawan Anies berkenan mengeluarkan uang untuk mendukung Anies, sementara relawan Ganjar sebaliknya. Mata relawan Anies beda dengan mata relawan Ganjar yang selalu berseri-seri karena menunggu amplop. Kontras-kontras ini yang menerangkan kita bahwa publik paham tentang etika politik, pungkasnya. Di sisi lain, Rocky Gerung sebut Bupati Meranti harusnya dapat penghargaan kolonel. Nama Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Muhammad Adil ramai diperbincangkan usai dirinya menyebut pegawai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, adalah iblis atau setan. Kata-kata kemarahan itu terucap ketika Adil menghadiri rapat koordinasi nasional, Rakornas, optimalisasi pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis, 8 Desember 2022, yang disiarkan di channel YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil lantaran kebijakan pembagian dana bagi hasil, DBH, pengeboran minyak. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak. Namun penerimaan DBH malah menurun. Padahal, menurut Adil, sejak terjadi perang antara Rusia melawan Ukraina, harga minyak dunia melonjak sampai di atas $100 as per barel dari sebelumnya dengan proyeksi $70 as per barel. Menanggapi pernyataan Adil, Rocky Gerung malah setuju dengan sikap marahnya bupati tersebut. Bahkan seharusnya menurut akademisi dan pengamat politik tersebut, Adil harusnya mendapatkan tanda jasa. Sebelumnya, Rocky membicarakan mengenai Deddy Corbuzier yang mendapat penghargaan Letkol tituler dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Ya selamat aja pada saudara Deddy Corbuzier dapat pangkat Letkol. Tapi supaya adil mesti ada pangkat kolonel pada Bupati Meranti karena dia lebih memimpinkan, kata dia. Saya sebut saja dia Kolonel Muhammad Adil, karena dia sebenarnya sudah memimpin pergerakan itu karena faktanya rakyat Indonesia itu mengelulukan dia. Tambahnya, menurut Rocky, jika dibandingkan dengan Deddy, sikap Adil bisa menunjukkan bagaimana antusias masyarakat terhadap Meranti itu dan menunjukkan bahwa orang sekarang sedang mencari sosok Robin Hood. Jadi ini Muhammad Adil ini udah jadi Robin Hood istilahnya. Dan semua orang ingin lihat ke arah mana panahnya itu ditancapkan.
Karena itu biasanya tanda di situ hasil perampokannya akan dibagi tuh, kata dia. Tapi saya melihat politik pembangkangan dari Bupati Meranti ini akan menginspirasi banyak bupati loh karena diam-diam orang merasa oke tersalur juga nih, aspirasi, tambahnya. Jadi nggak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf karena dia udah dibentuk oleh keadaan dan kalau dia minta maaf dia kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin, jelasnya.